Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersa Ugo di channel ini. Usai Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Amin Rais buka suara. Dan dia menyampaikan pesan yang sangat kontroversi. Kita nggak tahu ya kenapa Amin Rais begitu bencinya kepada keluarga Pak Jokowi. Dan dia menyampaikan pesan yang sangat-sangat tidak membangun. Aneh Pak Tua ini ya. Kita mau dengar videonya, mari kita simak bersama-sama. Dari Ketua MPR tahun 2009 sampai dengan 2004, paham ya? 1999 sampai 2004. Betul ya. Calon presiden juga. Oke, silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi tadi saya memang mendapatkan undangan resmi sebagai mantan ketua MPR. Dan tadi semua yang pernah jadi ketua MPR itu ada di satu barisan ya. Kemudian yang menarik ketika si Fufu Fafa itu turun dari mobil, kelihatan dari maksudnya Gibran dari ya? gambar itu ya. Apa namanya? Giant screen ya. Semua bilang gitu ya. Kira-kira 3 kali Jadi mereka betul-betul sesungguhnya menunjukkan spontan betapa muaknya para rakyat itu terhadap si pemilik akun Fufafa ini ya. Nah kemudian saya memang sengaja menekuni dan mencermati pidatonya Pak Prabowo yang memang kelewat panjang ya. Sehingga kira-kira 30 menit lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Nah kalau dari yang disampaikan Mas Prabowo itu memang kan idealisme yang akan dicapai ya. Berpijak dari Pancasila, kemudian mengingatkan negara kita negara kaya, lantas kita punya warisan dari tokoh-tokoh bangsa sejak Bung Karno, Bung Hatta, yang itu perlu kita kobarkan kembali ya. Dari segi itu there is nothing wrong, nggak ada yang salah, bagus sekali ya. Bahkan Pak Prabowo mengagetkan karena hafal kita semua akan bangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Jadi tentu tepuk tangan membahana juga ya. Nah, kemudian ya dia memang harus memuji bapaknya Fufafa itu Pak Mulyono ya. Jadi dipuji sebagai presiden yang sudah sangat mati-matian membangun segala macam itu ya. Nah, saya mungkin cuma akan sedikit saja menyentil ya. Yang namanya kekuasaan itu seperti rezeki ya. Kalau kita punya rezeki atau rezeki itu yang mabruk, yang dapat berkah, itu memang kemudian rezeki kita itu bisa menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih berbahagia, lebih mantap ya. Anak-anak kita menjadi bersekolah juga pandai, kemudian dampak dari rezeki yang halal thayyibah tadi, yang berkah tadi itu akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu memberikan manfaat. Sebaliknya kalau rezeki tidak berkah itu mesti menimbulkan problematika yang pelik ya, yang kadang-kadang dinalar itu tidak masuk akal ya. Bagaimana ada seorang yang rezekinya melimpah
tapi anaknya kena narkoba, kemudian yang satu jadi pembunuh, pada malam hari dia entah ngapain dan lain-lain ya. Nah sekarang ini saya sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya ya. Yeah. Kalau dilakukan insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan ya. Tapi selama si bocah cilik ini ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks again and again ya, saya kira itu Allah murka ya. Nah, jadi saya kira itu saja ya, supaya kalau nanti didengar kita pesan dari Amin Rais bersama kita semua. Di samping yang lain-lain tentu lebih canggih lagi. Jadi ini, jadi masalahnya sederhana, Prabowo, are you going to keep up ya, to keep your stupid and crazy and insane and lunatic vice president as your vice president? If you do that, and then insyaAllah you will collapse sooner or later, or sooner rather than later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video dari Opa Amin Rais yang sangat tidak berbobot dan tidak membangun ya. Seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita tidak tahu begitu bencinya, begitu dendamnya Pak Amin Rais ini kepada keluarga Pak Jokowi. Setelah Presiden Prabowo dilantik bersama dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden, dan dia mengungkapkan kalimat yang sangat-sangat tidak membangun ya. Selama Gibran sebagai wakil presiden, maka Indonesia ini tidak akan diberkahi. Emang lu siapa? Emangnya Anda Tuhan yang bisa memastikan bahwa Indonesia akan diberkahi terus-menerus? Lalu apa kuasa Anda dengan membuat klaim yang tidak membangun itu? Lalu ada pernyataan-pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Amin Rais yang saya tidak setuju. Dia menyebut Mas Gibran sebagai fufu-fafa yang tidak mengerti apa-apa dan tidak pernah membaca buku dan sukanya seks dan lain sebagainya. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang omong kosong. Ya kalau Mas Gibran tidak pernah baca buku, tidak belajar, ya nggak mungkin dia bisa tamat di universitas yang ada di Singapura kan. Buktinya sekarang dia juga menjadi seorang wakil presiden. Ya walaupun kita tahu pasti tidak bisa dilepaskan dari kekuatan bahkan pengaruh dari ayahnya. Tetapi kan kita nggak bisa juga menutup mata bahwa dia juga adalah seorang pejabat sebagai wali kota di kota Solo. Dia paling tidak punya pengalaman. Dan mestinya sebagai orang tua, Pak Amin Rais ini harusnya membimbing, mengarahkan dan mendoakan, mendukung supaya Mas Gibran yang masih muda ini didorong untuk menjadi seorang pemimpin muda yang hebat, sehingga dunia memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki seorang wakil presiden yang hebat. Malah merendahkan kualitasnya sebagai seorang tua yang katanya mantan ketua MPR. Kok begitu ya? Kalau teman-teman lihat background di belakang Pak Amin Rais ini, di situ dikatakan Indonesia tanpa Jokowi. Ya, kepemimpinan itu tidak ada yang abadi, pasti akan berakhir. Ya, tetapi mestinya sikap kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mendukung siapapun yang dipilih oleh rakyat. Kami yang rakyat biasa hanya menonton ketidakdewasaan dari orang yang mengaku pernah menjabat. Ya, saya pikir demikian yang ingin saya sampaikan di dalam video ini. Kiranya video ini boleh memberikan informasi kepada kita, dan kita doakan terus Pak Prabowo dan juga Mas Gibran
supaya mereka menjadi seorang pemimpin yang bersinergi untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang hebat, makmur, dan juga adil. Tuhan memberkati. Shalom.